Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yunengsi, NPM A1C019001 semester 4A dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai materi bilangan bulat dan pecahan untuk kelas 7 SMP. Yuk disimak videonya. Membandingkan bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan pasti, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat digambarkan pada garis bilangan sebagai berikut. Angka min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya kita sebut dengan bilangan bulat negatif. Angka 0 adalah bilangan 0. Dan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya adalah bilangan bulat positif. Membandingkan bilangan bulat berarti menentukan apakah suatu bilangan bulat memiliki nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan bulat yang lain. Pada garis bilangan, semakin ke kanan, nilai bilangan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri, nilai bilangan akan semakin kecil. Dalam membandingkan bilangan bulat negatif, caranya yaitu dengan melihat bilangan mana yang lebih besar. Bilangan itulah yang menjadi bilangan terkecil. Karena semakin besar bilangan negatif, maka bilangan tersebut akan semakin menjauhi 0 atau semakin kecil. Membandingkan bilangan pecahan. Apa sih bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Bilangan pecahan ini kita simbolkan dengan A per B, dengan A sama dengan pembilang dan B sama dengan penyebut, dengan syarat B atau penyebut tidak sama dengan 0. Terdapat dua metode untuk membandingkan bilangan pecahan. Metode yang pertama yaitu jika penyebutnya sama, maka caranya hanya membandingkan pembilangnya. Contohnya, 1/3 kurang dari 2/3, karena 1 kurang dari 2. Untuk metode 2, ini jika penyebutnya berbeda. Caranya yaitu dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu lalu membandingkan pembilangnya. Cara menyamakan penyebut yaitu dengan mencari KPK dari kedua penyebut. Contohnya, 1/4 dibandingkan dengan 1/6. KPK dari penyebutnya yaitu 4 dan 6 adalah 12. 1/4 dibandingkan 1/6. 1/4 kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 3 sehingga mendapatkan 3/12. Dan 1/6 kita samakan penyebutnya dengan 1/4 yaitu penyebut 12. Maka 1/6 kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 2 sehingga menjadi 2/12. Karena sudah disamakan penyebutnya, maka 1/4 atau sama dengan 3/12 dan 1/6 atau sama dengan 2/12. Di sini 3 lebih besar dari 2, maka 1/4 lebih besar dari 1/6. Mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Mengurutkan bilangan bulat berarti
secara urut dari nilai terkecil ke nilai terbesar, atau sebaliknya. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, nilainya akan semakin kecil. Pada bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya berarti akan semakin kecil nilainya. Sementara pada bilangan bulat positif, semakin besar angkanya, maka semakin besar juga nilainya. Mengurutkan bilangan pecahan. Mengurutkan pecahan dapat dilakukan dengan cara menyamakan penyebutnya dahulu, lalu mengurutkan pembilangnya. Operasi dan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat dibagi menjadi dua, yaitu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dan operasi hitung perkalian dan pembagian. Pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan berlaku sifat-sifat. Yang pertama, A ditambah B sama dengan A ditambah B. Yang kedua, A dikurang B sama dengan A ditambah min B. Min A tambah min B sama dengan min dalam kurung A tambah B. Dan A min B sama dengan A ditambah B. Untuk operasi hitung perkalian dan pembagian berlaku sifat-sifat. Untuk perkalian berlaku sifat A kali B sama dengan AB, A dikali min B sama dengan min AB, min A dikali B sama dengan min AB, dan min A dikali min B sama dengan AB. Dan untuk pembagian berlaku sifat-sifat, yaitu A dibagi B sama dengan A per B, min A dibagi B sama dengan min A per B, A bagi min B sama dengan min AB, dan min A dibagi min B sama dengan A per B. Selain sifat-sifat tersebut, terdapat sifat-sifat lain pada operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Pada penjumlahan berlaku sifat A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dan pada perkalian berlaku sifat A dikali B sama dengan B dikali A. Untuk yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada sifat asosiatif ini kita menjumlahkan atau mengalihkan yang telah dikelompokkan atau yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. Pada penjumlahan berlaku sifat A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Untuk pada perkalian berlaku sifat A dikali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Dan yang sifat ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Pada operasi perkalian terhadap penjumlahan berlaku sifat A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A dikali B ditambah dalam kurung A kali C. Pada operasi perkalian terhadap pengurangan berlaku sifat A dikali dalam kurung B min C sama dengan dalam kurung A kali B dikurang dalam kurung A kali C. Pada operasi hitung campuran, urutan pengerjaan operasi hitungnya adalah dahulukan dulu tanda kurung, lalu tanda kali atau bagi, dan kemudian baru tambah atau kurang. Operasi hitung bilangan pecahan. Pada penjumlahan berlaku sifat-sifat. Yang pertama, A per C ditambah B per C sama dengan A ditambah B per C. Yang kedua, A per C ditambah B per D sama dengan A dikali D ditambah B dikali C per C kali D.
Dan yang kedua, operasi hitung bilangan pecahan pada pengulangan berlaku sifat A per C dikurang B per C sama dengan A dikurang B per C. Dan yang kedua, A per C dikurang B per D sama dengan A dikali D dikurang B kali C per C kali D. Dan untuk operasi hitung bilangan pecahan pada perkalian berlaku sifat A per C dikali B per D sama dengan A dikali B per C kali D. Dan untuk pembagian berlaku sifat A per C dibagi B per D sama dengan A per C dikali D per B, atau sama dengan A dikali D per C kali B. Selain sifat-sifat tersebut, terdapat juga sifat-sifat lainnya juga pada operasi hitung bilangan pecahan. Yang pertama, sifat tertutup. Untuk setiap bilangan pecahan A dan B berlaku A ditambah B sama dengan C juga bilangan pecahan. Contohnya 1/4 ditambah 1/2 sama dengan 3/4, dimana 1/2 itu kita samakan dulu penyebutnya menjadi 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Dan untuk yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Untuk setiap bilangan pecahan A dan B selalu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya 1/2 ditambah 3/4 sama dengan 3/4 tambah 1/2 sama dengan 5/4. Sifat asosiatif. Yang ketiga yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk setiap bilangan pecahan A, B, dan C berlaku dalam kurung A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Contohnya 3/5 ditambah min 6/5 ditambah 7/5 sama dengan, kita jumlahkan dulu dalam kurung, yaitu 3/5 dikurang 6/5 sama dengan min 3/5. Baru kita jumlahkan dengan 7/5 sama dengan 4/5. Atau bisa juga dengan 3/5 ditambah dalam kurung min 6/5 tambah 7/5. Kita jumlahkan dulu yang ada di dalam kurung, yaitu min 6/5 ditambah 7/5 sama dengan 3/5 ditambah 1/5 sama dengan 4/5. Jadi 3/5 tambah min 6/5 ditambah 7/5 sama dengan 3/5 ditambah dalam kurung min 6/5 tambah 7/5. Sifat yang keempat yaitu mempunyai unsur identitas. Untuk sembarang bilangan pecahan selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A atau sama dengan A. Yang kelima, mempunyai inverse. Untuk setiap bilangan pecahan selain 0 pasti mempunyai inverse. Sedemikian sehingga berlaku A ditambah min A sama dengan min A ditambah A sama dengan 0. Mengubah bentuk bilangan pecahan. Yang pertama yaitu mengubah pecahan ke desimal dan sebaliknya. Untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi kelipatan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya 1/4 sama dengan 1/4 dikali 25/25 sama dengan 25/100 atau sama dengan 0,25. Dan untuk mengubah bilangan pecahan desimal menjadi pecahan biasa harus memperhatikan jumlah angka yang ada di belakang koma suatu pecahan desimal tersebut. Jika ada satu angka maka penyebutnya 10, jika ada dua angka maka penyebutnya 100, dan jika ada 3 angka maka penyebutnya 1000. Contohnya 0,45 berarti ada 2 angka di belakang koma, jadi sama dengan 45/100. 45/100 kita bagi, pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 5 sehingga menjadi 9/20. Yang kedua yaitu mengubah bentuk pecahan ke persen dan sebaliknya. Apa sih
persen. Persen artinya per 100. 3% dibaca 3% sama dengan 3 per 100. Untuk mengubah pecahan menjadi persen dapat dilakukan dengan mengalihkan penyebutnya menjadi 100. 3 per 4, contohnya 3 per 4 sama dengan 3 per 4, kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 25 sehingga menjadi 75 per 100. Karena penyebutnya sudah 100, maka 75 per 100 sama dengan 75%. Untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan, yaitu dengan cara menyederhanakannya. 25% sama dengan 25 per 100, sama dengan kita bagi 25 per 100, pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 25 sehingga menjadi 1 per 4. Yang kedua yaitu 45%. 45 per 100 kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan 5 sehingga menjadi 9 per 20. Untuk yang ketiga yaitu mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya. Bilangan pecahan campuran merupakan gabungan bilangan bulat dan pecahan. Jadi 1 per 4 sama dengan 1 ditambah 1 per 4. 3 per 16 sama dengan 1 ditambah 3 per 16, dan 1 per 2 sama dengan 1 ditambah 1 per 2. Untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu cara 1. Pada cara 1, 2 5 per 9 sama dengan 2 ditambah 5 per 9, dimana 2 ini kita samakan penyebutnya menjadi pecahan berpenyebut 9, yaitu 18 per 9. Nah, setelah kita ubah 2 menjadi 18 per 9, maka tinggal kita jumlahkan dengan 5 per 9 sehingga menjadi 23 per 9. Untuk cara yang kedua yaitu min 3 7 per 12 sama dengan min 3 kita kalikan dengan 12 sama dengan min 36, lalu kita tambahkan dengan 7 per 12 sama dengan min 36 tambah 7 per 12 atau sama dengan min 43 per 12. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara 1, 35 bagi 4 sama dengan 8 sisa 3. Jadi bentuk pecahan biasa dari 35 per 4 adalah 35 per 4 sama dengan 8 3 per 4. Cara 2, 35 per 4 sama dengan 32 dibagi 4 ditambah 3 per 4. 32 per 4 sama dengan 8, lalu kita tambah dengan 3 per 4 sama dengan 8 3 per 4. Yang terakhir yaitu mengubah bentuk pecahan ke per mil dan sebaliknya. Per mil adalah istilah untuk pecahan per 1000, dimana contohnya 25 per mil sama dengan 25 per 1000, 55 per mil sama dengan 55 per 1000, dan sebagainya. Untuk mengubah pecahan menjadi per mil dapat dilakukan dengan cara yaitu mengubah penyebut pecahan menjadi 1000. Contohnya 1 per 25 sama dengan kita kalikan penyebut dan pembilangnya dengan 40 sehingga menjadi 40 per 1000 sama dengan 40 per mil. Untuk mengubah bentuk per mil juga dapat diubah ke bentuk pecahan dengan cara menyederhanakannya. Contohnya 150 per mil. 150 per mil atau sama dengan 150 per 1000 sama dengan 150 per 1000. Kita bagi penyebut dan pembilangnya dibagi sama-sama dengan 50 sehingga menjadi 3 per 20. Begitu juga dengan 36 per mil. 36 per mil atau sama dengan 36 per 1000 kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan 4 menjadi 36 dibagi 4 sama dengan 9, 1000 dibagi 4 sama dengan 250. Jadi 36 per mil sama dengan 9 per 250.
Ciptakan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Apabila ada sebuah bilangan A dikalikan sebanyak n kali atau dapat dikatakan sebagai A pangkat n, rumusnya A pangkat n sama dengan A dikali A sebanyak n kali, di mana A sama dengan bilangan basis atau dasar dan n sama dengan bilangan pangkat atau eksponen. Kuadrat bilangan bulat atau pangkat 2 diperoleh dengan mengalikan bilangan itu dengan bilangan itu sendiri atau mengalikan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 2 kali. A pangkat 2 sama dengan A dikali A. Contohnya 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Min 9 pangkat 2 sama dengan min 9 dikali min 9 sama dengan 81. Pangkat 3 bilangan bulat diperoleh dengan mengalihkan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 3 kali. Rumusnya A pangkat 3 sama dengan A dikali A. Contoh 6 pangkat 3 sama dengan 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 216. Min 5 pangkat 3 sama dengan min 5 dikali min 5 dikali min 5 sama dengan min 125. Sifat-sifat bilangan berpangkat pada bilangan berpangkat bulat positif mempunyai sifat-sifat antara lain. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Yang ketiga, A pangkat M kali N sama dengan A pangkat M kali N. Yang keempat, dalam kurung A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Dan yang terakhir yaitu A dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan tertentu. Kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Contohnya, kelipatan 10 sama dengan 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 6 sama dengan 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Cara untuk menentukan KPK dari suatu bilangan yaitu dengan mencari kelipatan terkecil dari bilangan yang telah ditentukan. Contohnya, tentukan KPK dari 5 dan 8. Yang pertama, uraikan setiap angka kelipatannya menjadi kelipatan 5 sama dengan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 8 sama dengan 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, dan seterusnya. Di sini kita dapat lihat bahwa kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 8 yaitu 40. Faktor persekutuan terbesar atau FPB. Apa sih FPB itu? FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya, di mana faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Contohnya faktor dari 6, berarti bilangan yang dapat membagi 6, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan faktor dari 8 adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan
8, yaitu 1, 2, 4, dan 8 itu sendiri. Sedangkan cara untuk menentukan FPB dari suatu bilangan yaitu dengan membandingkan faktor pembentuk bilangan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan atau menguraikan faktor pembentuk bilangan tersebut. Kemudian tentukan nilai bilangan terbesar yang sama antara kedua bilangan. Contoh, tentukan FPB dari 14 dan 4. Pertama kita uraikan dulu faktor dari 14 dan 4. Faktor dari 14 sama dengan bilangan yang dapat membagi 14, yaitu 1, 2, 7, dan 14. Faktor dari 4, yaitu bilangan yang dapat membagi 4, yaitu 1, 2, dan 4. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa faktor persekutuan terbesar dari 14 dan 4 adalah 2. Jadi FPB dari 14 dan 4 adalah 2. Ini merupakan video pembelajaran mengenai bilangan bulat. Silakan disimak. Pertama, kita akan mengenal apa itu garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Seperti contoh, perhatikan garis bilangan berikut. Ada bilangan 0 yang berada di tengah garis bilangan. Kemudian, di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Sekarang kita coba menuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Dimulai dari angka di sebelah kanan bilangan 0, yaitu 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada contoh garis bilangan ini, kita hanya menuliskan bilangan bulat positif sampai dengan angka 9. Sekarang, bilangan bulat negatif. Dimulai dari angka di sebelah kiri bilangan 0, yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, dan min 9. Pada garis bilangan ini juga, kita hanya menuliskan bilangan bulat negatif sampai dengan angka min 9. Tahukah kalian, bilangan bulat yang bernilai positif dinamakan bilangan asli. Kemudian, gabungan bilangan 0 dan bilangan asli dinamakan bilangan cacah. Contohnya, bilangan asli terdiri atas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah terdiri atas 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu video pembelajaran bilangan pecahan. Silakan disimak baik-baik ya. Di video ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Apa sih bilangan pecahan itu? Untuk lebih jelasnya, kita simak video ini bersama-sama ya. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah sebuah pizza dipotong menjadi 6 bagian. Gambar kedua adalah gambar 5 bagian dari
6 bagian pizza tadi, maka dituliskan 5/6. Gambar yang ketiga adalah 3 bagian dari potongan pizza tadi, dituliskan 3/6. Nah, anak-anak, dari ilustrasi gambar ini, apakah kalian tahu apa itu pecahan? Baik anak-anak, kita lanjutkan pada yang pertama, yaitu pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. A dan B ini adalah bilangan bulat. B tidak boleh sama dengan 0. A disebut pembilang, B disebut penyebut. Paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjutkan pada poin 2, yaitu jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya, 5/6, 2/5, 3/7, dan masih banyak lagi. Jenis pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Contohnya, 2 5/6, 4 2/3, 5 3/8, dan masih banyak lagi. Jenis pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dituliskan dengan tanda koma. Contohnya 0,35, 1,05, 2,4, dan sebagainya. Jenis pecahan berikutnya adalah persen. Persen adalah pecahan dengan penyebut 100. Dilambangkan seperti tulisan ini ya. Contohnya 5% artinya 5/100. 24% artinya 24/100. Berikutnya adalah per mil. Per mil adalah pecahan dengan penyebut 1000. Dilambangkan dengan seperti ini ya. Contohnya 11 per mil artinya 11/1000. Selanjutnya, kita akan masuk ke latihan. Latihan 1.
Selanjutnya kita akan masuk ke kuis. Kuis 1. Kuis 2.
4. Kuis 5.
penjelasan dari saya mengenai materi bilangan bulat dan pecahan untuk kelas 7 SMP.